Halo teman-teman, hari ini kita mau cerita sama William. Iya, tapi bapakku tidak suka cerita dia. Bapak Dia- tidak suka cerita. Iya, Dede dia melihat Bernes dulu, lalu dia sudah mau bobok dia. Oh, dia Capek. sudah mau bobo, capek. Iya, Begini teman-teman, hari ini cerita kita suka duka menjadi supir taksi pribadi. wow. Wow, Dedi apakah ada sukanya? I don't like it. Dedi tidak suka teman-teman. Iya, Dedi pernah dulu 5 tahun yang lalu saat kita pertama kali beli mobil, dan beli mobilnya itu kredit teman-teman. Jadi kreditnya setiap bulannya angsuran kreditnya itu, penghasilannya itu dari supir taksi. Dari supir taksi teman-teman. Tapi bukan taksi umum ya teman-teman, itu taksinya sistemnya kayak charteran dari Nangapino ke Pontianak atau Nangapino ke Sintang. Iya. Jadi begini teman-teman, Kalau kita mau lihat subscribe kita, itu charteran dulu, itu zaman dulu ke Sintang itu 300.000 Iya, 5 tapi- tahun yang lalu. iya, tapi kita mau Terus subscribe dulu, subscribe ke cuma channel Pontianak, kita lagi. 1,5 juta. PP ya ini ya teman-teman, nggak peduli orangnya ikut balik lagi atau enggak, yang jelas sekali berangkat itu 1,5 juta teman-teman, itu ke Pontianak. Iya, Tadi sih barusan tanya Dedi, dia bilang nggak ada sukanya, semuanya duka. iya, Berarti Dedi nggak cocok untuk jadi supir taksi teman-teman, iya, karena dia nggak punya passion di situ. iya, Dedi nggak bisa melayani penumpangnya teman-teman. depannya. Berhubung mobilnya sudah lunas, kita hanya ambil kredit 3 tahun, jadi Dedi menjadi supir taksi hanya 3 tahun teman-teman. Setelah mobil lunas, Dedi sudah tidak menjadi supir taksi lagi. Iya, Sekarang pikirannya Dedi dia lebih mau- tenang. Alright Kim? Yes. Alright William? Yes. Lebih tenang ya? Ya tangan itu sekarang. Pikiran Dedi jadi sekarang sudah lebih tenang. Iya, Nah, dukanya Dedi jadi supir taksi setahu Mama William itu, dukanya apa Dedi? Capek? Dukanya capek, apalagi Dedi ngantuk. Ngantuk. Terus apalagi Dedi? Harus sabar. Harus sabar. Tengah malam kalau tengah malam kalau ada bintang, nanti kalau kita bobok kalau tengah malam kalau penumpangnya customer ya sebutannya itu, kalau minta antar kemana-mana pun harus siap teman-teman. iya harus siap. Makan sih tanggung penumpang ya, makan tanggung Makan penumpang. pakai sendok lu. Cuman karena kita bosan. di jalan itu ya terserah penumpangnya sih mau traktir makan apa, nggak masalah sih kalau soal makan. Terus apalagi jadi harus sabar. Harus sabar loh. Terus Harus tidur loh. oh ya, harus ada capek. satu cerita. Iya. Dedi pernah antar penumpang ke Sintang. Penumpang itu merayakan ulang tahun. Iya, lalu Ulang dia tahun dari iparnya. Diam. Penumpang itu merayakan ulang tahun dari iparnya. Terus barangnya itu sudah Dedi
titipkan Utak. di pantai. Jadi ulang tahunnya itu di kapal, teman-teman. Di kapal tongkang. Terus dititipkan di pantai tempat kapal itu berlabuh. Nah, sudah dititipkan, tapi Dedi lupa kasih tahu sama penumpangnya itu kalau barangnya sudah diantar ke situ. Terus sama Iya. sudah diantar ke kapal kak Dedi? Ya. Udah. Barangnya itu sudah diantar ke kapal. Ternyata bukan di pantainya ya teman-teman, bukan tempat berlabuhnya, tapi sudah dimasukkan ke dalam kapal. Itu barang makanan. Ternyata pas perayaan ulang tahunnya, makanan itu tidak dihidangkan, teman-teman. Penumpang itu nanya ke Dedi. Besoknya nanya ke Dedi, kamu letak di mana makanannya, kok semalam Iya. itu makanan itu nggak dihidangkan sama pelayannya. Jadi Iya. bilang sudah dimasukkan di kapal. Iya, Loh, kalau sudah katanya masuk kapal, barangnya ya tuh ke hilang, situ terus kapal. jadi kena marah deh teman-teman. Ya nggak marah yang gimana sih, tapi ya kita kan nggak enak ya teman-teman. Ya tidak enak kalau kapalnya di situ, mau di situ juga. Terus Lalu juga dia ada pergi cerita Dedi ngantar penumpang ke Pontianak. Iya, mencari yang Terus kayak gitu. Apa Pak? tengah malam Dedi harus ngantar mereka ke bandara, Iya. menjemput teman-teman. Dedi sudah ngantuk waktu itu teman-teman, karena capek nyupir dari Pino ke Pontianak. Habis itu Dedi bawa mobil Iya. orang lain teman-teman. Bannya malah nyangkut di trotoar, nyangkut sebelah teman-teman, pas mau belokan Iya deh. Tapi Terus apa lagi Dedi? apalagi kalau gitu yang Ada saya cerita apa lagi kecepek. Dedi? Ya. Ada Pak? Oh, tapi masih ada teman-teman. Jadi sampai sekarang masih ada satu penumpang setianya Dedi. Dan penumpang itu cukup pengertian, masih keluarga juga sih teman-teman. Cukup pengertian, nggak pernah ngeluh harga. Yang penting diantar sampai tujuan, ditemenin. Yang lain itu kebanyakan ngeluh harga teman-teman. Tapi yang ini dia keren sekali sih. Iya. Sampai Lalu, sekarang sampai sekarang masih dia suruh Dedi Dedi antar ke Sintang atau mau kemana pun dia selalu suruh Dedi. Pokoknya telepon Dedi. Dan soal harga itu nggak masalah teman-teman. Kalau Masih telepon Dedi, ada kalau- penumpang loyal. Ya mama. Kalau telepon Dedi, kalau cepat sekali dia teleponnya. Oke, teman-teman, segitu dulu cerita kita malam ini. Semoga pengalaman Dedi bisa menjadi Istirahat. apa ya, bisa menjadi nggak menginspirasi sih cerita ini, tapi bisa mengajarkan teman-teman yang kira-kira mau menjadi supir taksi ya teman-teman. Itu kan mau menjadi supir taksi itu Dedi dulu karena bayar kredit, tapi setelah kredit sudah lunas Dedi pun sudah tidak mau lagi. Iya deh. Oke, segini dulu cerita kita. Sampai Iya. jumpa di cerita selanjutnya. Dadah.